udah jam berapa sih, Mah? Sudah jam 8.05. Ayo sarapan. Nanti aja deh sarapannya. Winda mau ketemu papa dulu. Selamat pagi, Pak. Papa, hari ini Winda nggak bisa bicara banyak. Karena hari ini Winda ada wawancara kerja di perusahaan besar sebagai interior designer. Doain Winda ya, Pak, supaya Winda diterima kerja di sana. Winda, sarapan dulu. Nanti aja deh, Ma. Winda makannya di jalan aja. Nanti masuk angin. Sekarang Winda mandi dulu ya, Ma. Ya udah sana. Bawa. Nanti malam kita ketemu lagi ya, Pak. Dulu waktu Winda masih kecil, saya kira ada baiknya dia bicara sama kamu agar rasa sedihnya hilang. Tetapi sekarang anakmu sudah menjadi gadis dewasa. Saya kira sudah waktunya dia menerima kenyataan bahwa kamu telah tiada 10 tahun yang lalu. Semoga dia cepat berubah. Aduh, maaf ya. Nggak apa-apa, saya sudah biasa kebentur kok. Bisa ngerusak wawancara nih. Jangan khawatir, karena kita sudah berbenturan, pasti ilmu saya sudah pindah ke kamu. Ilmu apaan? Ilmu kudu. Enak aja. Cewek kalau menoleh lagi, karena kesel apa naksir ya? Ya, masuk. Gimana, Pak? Sudah cukup banyak yang saya wawancari hari ini, Fer. Tapi nggak ada satupun yang saya anggap mempunyai cita rasa arsitek yang tinggi. Tolong hari ini berhenti dulu deh untuk interviewnya. Tapi masih ada satu orang lagi di luar, Pak. Dia masih nunggu untuk diwawancara. Saya udah lihat desainnya, Pak. Cukup bagus kok. Mungkin dia orang kita cari. Suruh masuk dia. Oh ya, Fer. Ya, Pak. Tolong sekalian ambilkan saya aspirin ya. Pak, ini calonnya, Pak. Selamat siang, Pak. Siang. Silakan duduk. Terima kasih, Fer. Ya, Pak. Bisa melihat hasil desain kamu? Oh iya, Pak.
Ini interior untuk apartemen, Pak. Yang ini untuk ruang kerja kantor. Ada lagi? Yang ini untuk villa atau bisa juga rumah tinggal. Bagus. Bagus. Sangat artistik. Menarik. Siapa nama kamu? Winda, Pak. Winda. Saya sedang ketemu kamu. Terima kasih, Pak. Gimana, Win? Ma, Kamu terima kerja nggak? Diterima. Alhamdulillah. Terus? Bos perusahaan itu senang sekali dia melihat desain Winda. Dia langsung tersenyum dan bilang senang sekali bertemu dengan Anda, Winda. Terus? Sekretarisnya langsung kasih Winda macam-macam, formulir yang harus diisi, tentang pendidikan Winda, latar belakang keluarga, juga nama orang tua. Yang penting sekarang Winda terima kerja, Ma. Winda, kamu berat. Kamu kan bukan bayi lagi. Sekarang Winda mau ketemu Papa dulu ya. Winda, apa kamu nggak bosen? Bosan kenapa, Ma? Papa kamu kan sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Mama rasa kamu sudah boleh menghentikan kebiasaan itu. Mama, Papa memang sudah meninggal. Tapi setiap kali Winda ke ruangan itu, Winda selalu merasakan kehadiran Papa. Kamu boleh mengenang terus-menerus papa kamu. Tapi kebiasaan itu harus dihentikan. Kamu kan sudah besar. Nggak baik. Ya? Sekarang Winda mau ke dalam dulu ya, Ma? Halo. Selamat siang, Tante. Sari. Apa kabar mama kamu, Sar? Baik, Tante. Hasil wawancara Winda gimana, Tan? Winda sudah diterima sebagai desainer interior. Besok pagi dia sudah mulai kerja. Wah, untung sekali ya. Masa baru diwawancara langsung keterima? Sebenarnya sih, Sari juga pengen kerja kayak Winda. Cuman sama Papa nggak dibolehin sih. Sari malah mau dikawinin. Loh, kok masih kecil udah dikawinin sih? Tahu tuh Papa. Padahal kan sayang ya, Tan. Sari udah capek-capek sekolah. Oh ya, Tante, Windanya ada. Ada. Nanti Tante panggilin ya. Iya, Tante. terima kasih, Pak. Atas restumu, Winda diterima kerja. Winda, Sari telepon. Halo, Sari. Hey, Winda. Gue udah dapet kerja loh. Selamat ya, Win. Impian lu sekarang terwujud. Gue ikutan seneng. Ya, alhamdulillah. Nasib baik lagi seneng mangkali gue. Lu emang cewek paling beruntung kok. Tapi gue gak seberuntung lo. Maksud lo? Lo kan masih punya mama sama papa. Gue salut sama nyokap lo. Mau berkorban buat anaknya. Ah, menurut gue orang tua lo juga banyak berkorban buat lo. Iya sih, tapi mereka ada pamrihnya. Masa demi kepentingan bisnis papa, gue harus mau dijodohin sama Aldo. Itu tuh, anak relasi bisnisnya papa. Bayangin, masa gue mesti kawin sama orang yang gak gue cinta sih? Nyesek juga ya. Tapi si Aldo kece nggak? Ya, lumayan deh. Ngomong-ngomong, Win, lu temenin gue dong nanti malam jalan sama Aldo.
Gue segan nih kalau sendiri. Gila lu, masa lu kencan gue yang temenin? Emangnya gue wasit? Nggak apa-apa deh, Win. Kan sekalian ngerayain lu dapat kerjaan. Gue sih mau, tapi mama boleh nggak ya? Udah nggak apa-apa. Nyokap lu kan CS sama gue. Iya. Sampai nanti malam ya, Win. Oke. Bye. Bye. Pak, Ya, ini ada beberapa formulir yang sudah diisi Winda tadi. Kalau sudah tidak diperlukan lagi, apa saya boleh pulang, Pak? boleh. Kamu boleh pulang. Makasih, Pak. Selamat malam. Malam. Winda anaknya Santi. Bagaimana? Bajunya bagus sekali, mah. Heran mah bisa pas bikinin buat Winda. Mama kan waktu masih muda ukurannya sama kamu, M. Jadi Mama tahu cara jahitnya. Untung ukurannya M ya, mah. Coba kalau extra L, mah pasti bingung deh. Kalau extra L, Mama bingung jahitnya, kamu bingung cari pasangannya. Mama bisa aja. Selain Sari, siapa aja yang berangkat? Tuh kan, Mama lupa. Kan Winda udah bilang perginya sama Sari sama Aldo tunangannya. Oh iya, aduh, maklum. Tuh, Sari udah jemput. Mah, rambut gimana nih? Udah bagus. Oke? Mah, Winda pergi dulu ya. Ya, jangan terlalu malam. Ingat ya. Bye, Mah. Dah, hati-hati sayang. Iya, Mah. Iya. Muhtar, Santi, kamu gak suruh saya masuk? dari mana kamu tahu alamat saya, Muhtar? Santi, kamu kan tahu, setiap saya menginginkan sesuatu, saya pasti dapatkan itu. Dan saya tahu, suamimu sudah meninggal. Ya, Mas Rahmat sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Istri saya juga sudah meninggal setahun yang lalu. Saya ikut prihatin. Istri kamu pasti wanita yang baik. Dan saya yakin, suamimu juga pria yang baik. Kalau begitu siapa yang buruk? Yang tidak mengizinkan kita menikah? Sewaktu kita masih akrab dulu di kampus? Sudahlah, Muhtar. Kita nggak usah mengungkit masa lalu. Kenapa enggak? Kejadian itu masih selalu membekas di hati saya. Saya mencintaimu. Dan saya yakin kamu mencintai saya. Tapi orang tua kita menjodohkan pilihan mereka.
Masa lalu telah selesai, Muhtar. Kita harus menguburnya dalam-dalam. Kita masih sempat menggalinya kembali, Santi. Tapi kan kita bukan anak muda lagi. Saya tahu kita bukan anak muda, Santi. Tapi kan kita belum mati. Dan saya yakin kamu masih belum bisa melupakan saya. Hentikan pembicaraan ini, Muhtar. Sekarang saya sudah menjadi seorang ibu dari seorang anak yang sudah dewasa. Yang membutuhkan seorang papa. Muhtar, anak saya belum bisa melupakan papahnya. Kamu tahu, Muhtar, anak saya selalu duduk di ruang kerjanya dan berbicara sampai berjam-jam. Itu tidak masuk di akal, Santi. Saya akan katakan pada anakmu bahwa dari dulu saya mencintaimu. Dan karena takdir menentukan lain, kita tidak bisa bersatu. Jangan Muhtar. Jangan kamu sekali-sekali temui anak saya. Dan kamu jangan sekali-sekali membicarakan masalah kita. Baik. Saya tidak akan menceritakan masa lalu kita pada anakmu. Tapi saya akan mencoba mengambil simpatinya. Tapi saya kan tahu sifat anak saya. Tapi kan kamu juga tahu sifat saya, Santi. Kalau saya menginginkan sesuatu, pasti saya akan mendapatkan itu. Kecuali orang tua saya yang menginginkannya, saya tidak bisa menentangnya. Mereka pernah menghancurkan hidup saya. Dan kali ini saya akan mencari jalan agar anakmu bisa menerima saya, Santi. Tapi kasih kesempatan saya untuk mencobanya, Santi. Terus lo kerjaannya gimana dong, Nek? Ya tadi gue di interview, terus ya lumayan gugup juga sih. Iya, seru dong. Gue ngeri loh kalau pas di tes-tes gitu. Sorry Dok, parkirnya susah. Hah, nggak apa, Ton. Oh ya, Winda. Kenalin, ini Anton, teman saya. Dia musisi berpengalaman di 7 Samudra. Duduk, Ton. Gimana? Berhasil nggak dengan interview tadi pagi? Iya. Tuh kan, apa kata saya? Biasanya sih kalau orang berkumpul dengan saya, pasti beruntung. Tapi waktu Baja nabrak kamu dulu, bukannya untung kan? Malah ringsek. Ah, itu sih, nasib supirnya lagi bau. Ngomong-ngomong, kamu pesan makan dulu dong. Udah pada pesen ya? Iya. Mbak, selamat malam. hot stone steak, Iya, sirloin US ya. sirloin US, Well done. well done. Dan minumnya Sprite. Terima kasih. Terima kasih. Tuh kan, Winda, kalau lagi kenalan sama cowok aja nggak mau cerita, dia nggak? Winda saking gugup, dia nggak ingat ceritain keburukan dengan saya, iya kan? Tapi Sari, Ya? Anton pernah cerita ke saya. Kalau dia pernah nabrak cewek yang paling kece di dunia. Oh ya? Kamu tahu siapa itu? Siapa? Yang dimaksud adalah Winda. Aduh, ketahuan. Kamu cantik ya? Kamu kayaknya pede banget ya. Iya dong. Saking pedenya, saya yakin kamu bakal jadi pacar saya. Si Anton, bisa aja kamu. Santi, senyummu manis sekali. Papi. Tumben belum tidur. Papi lagi dengerin lagu. Banyak problem, Pi.
Problem pasti ada. Namanya juga hidup. Tapi yang satu ini sangat khusus buat Papi. Nah, pasti Papi sedang memikirkan masa depan Anton kan? Pi, Anton nggak mau kerja di kantor Papi. Saya lebih suka menjadi musisi. Siapa yang menawarkan kamu kerja? Dan Papi nggak pernah menyuruh kamu kerja di kantor Papi kan? Habis, apa dong yang buat Papi nggak bisa tidur? Sudah 1 tahun Mami meninggalkan kita, Kanton. Dan baru sekarang Papi merasa sepi. Sepi. Bukannya Papi selalu sibuk dan nggak pernah merasakan sepi. Itu kamuflase Papi, agar Papi bisa melupakan kesendirian. Tapi lama-lama Papi nggak bisa. Sekarang Papi merasakan kesendirian itu. Kan masih ada Anton, Pi. Kamu sudah dewasa. Kamu sudah tidak butuh Papi lagi. Dan kamu sibuk. Akhir-akhir ini, kamu jarang ada di rumah. Saya kan sibuk latihan band, Pi. Kalau Papi ingat-ingat, saat-saat yang paling membahagiakan Papi adalah saat waktu kamu masih kecil. Kamu selalu butuh Papi. Dan kamu selalu menanyakan tentang itu, tentang ini. Apa saja kamu katakan pada Papi. Sekarang, sudahlah, Ton. Semua itu sudah berlalu. Saya kan bukan anak kecil lagi, Pi. Tapi kelihatannya permasalahannya bukan itu. Pi, Papi sedang tertarik dengan seseorang. Kamu gak keberatan kan? Ya, selama orang itu bisa membahagiakan Papi, kenapa enggak? Pi, Papi kan tahu saya sangat sayang dengan Mami. Tapi saya juga harus lihat kenyataannya. Kalau Papi sangat membutuhkan pendamping yang sangat istimewa. Dia sangat istimewa. Kalau gitu, kapan dong, Pi, kenalin? Secepatnya. Secepatnya, Tom. Ada apa sih, Mah? Kok belum tidur? Nggak ada apa-apa, sayang. Pasti bukan karena banyak nyamuk, kan? Ada apa sih? Nggak ada apa-apa, percaya deh. Winda tahu apa yang Mama pikirin. Apa sih yang kamu tahu? Pasti Mah bangga Winda udah dapat kerja. Ya kan? Iya deh, Mama bangga. Mah, Winda akan bekerja sebaik mungkin supaya Winda bisa balas ngerawat Mama seperti yang Mama lakukan sejak Winda masih kecil. Iya deh, Mama tahu Winda sudah dewasa. Tapi ingat, di mata Mama Winda masih anak kecil. Sekarang kita tidur karena besok hari pertama kamu kerja. Yuk. Ya, tapi malam ini Winda mau tidur sama Mama. Loh, kok kolokan sih? Katanya udah dewasa. Winda, Bapak perlu... duduk saja. Duduk. Jangan bingung.
Saya datang ke sini untuk ngajak kamu makan siang. Maaf Pak, tapi saya nggak biasa makan siang dengan atasan. Kamu jangan buruk sangka dulu. Usiamu sebaya dengan anak lelaki saya. Saya ingin menganggap kamu sebagai anak saya sendiri. Terima kasih Pak, tapi... Kamu menolak niat baik saya. Anggap saja saya ini papamu. Maaf Pak, papa saya memang sudah meninggal. Tapi dia tetap hidup dalam hati saya. Baik, teruskan pekerjaanmu. Baik Pak. Maaf, Pak. Sorry. Ngapain Pak Mukhtar? Ada apa sih, Win? Nggak ada apa-apa. Kamu pernah nggak diajak makan siang sama bos? Makan? Nggak pernah tuh. Emang kenapa? Kamu diajak makan siang ya sama dia? Dia memang tadi ngajak saya makan siang, tapi saya nggak mau. Pantes tadi di luar bos mukanya kenceng bener. Tapi aneh loh, Win. Padahal di sini kan banyak banget cewek-cewek. Tapi dia nggak pernah tuh ngajak satupun makan siang. Kayaknya cuma kamu aja deh yang diajak. Jangan bikin gosip yang enggak. Saya memang nggak tahu banyak tentang Pak Mukhtar. Tapi dia bilang dia punya anak cowok yang sebaya sama saya. Terus dia juga nggak bilang tentang istrinya. Istrinya sih udah meninggal. Kalau nggak salah setahun yang lalu deh. Pas waktu saya mau kerja di sini. Saya rasa, Win, kamu mau dijadiin istrinya kali. Atau malah mau dijadiin menantunya. Amit-amit. Saya bukan tipe cewek yang pantas buat dia. Mungkin kamu kali, Fer. Nggak mungkin. Kalau Pak Mukhtar mau sama saya, udah dari dulu-dulu aja, Win. Lagi pula saya udah punya cowok loh. Bentar lagi kita mau nikah. Kalau kamu gimana, Win? Udah punya cowok belum? Saya belum mikir ke situ. Saya masih konsentrasi ke karir dulu. Punya cowok kayaknya bikin rese aja deh. Sorry ya, Fer. Saya mau selesai desain saya dulu. Oke. Ya deh. Sorry loh, saya ganggu. Nggak apa-apa. Karyanya bagus-bagus, modern tapi tetap alami, dan sense of art-nya tinggi sekali. Waktu pertama kali saya lihat desainnya Winda, saya yakin dia pasti seorang desainer interior yang sangat berbakat. Makanya saya langsung ajuin ke Pak Mukhtar. Dan Winda langsung diterima. Winda pasti berhutang budi sama kamu. Boro-boro hutang budi. Kalau dia tahu semua desain-desainnya kita copy, dia pasti ngamuk. Makanya kamu robah-robah sedikit lah desainnya, skema warnanya atau apalah, biar nggak kentara. Oh, itu sudah pasti akan saya rubah. Dan saya yakin kita akan dapat kontrak yang panjang. Kita nggak perlu menggaji Winda, biar Pak Mukhtar saja yang menggaji dia. Kita tinggal copy hasil desainnya. Beres kan? Saya tahu kenapa kamu belum mau menikah. Kenapa? Karena saya belum sukses kan? Demi cinta kita, Omen, saya rela berbuat ini. Saya ingin kamu sesukses Pak Mukhtar. Kita akan menikah segera setelah semua ini berhasil. Dan kita akan jadi kaya. Ya, uang memang tidak penting. Tapi perlu.
Ada aja ke gue. Halo? Anto, lagi ngapain lo? Lagi nafas. Ngapain lagi lah kalau nggak main keyboard? Apa lu nggak bosen menjitin itu melulu, ah? Kenapa bosen? Ntar malam gue mau ke Jazz Cafe. Mau ngeliat orang Amerika, dia mau manggung di sana. Mau ikut nggak? Lu kan diundang Sari ke rumahnya ntar malam. Ada apa? Neneknya bukan di kulit. Bukan itu, tapi nyokapnya ulang tahun. Jangan salah, Winda juga diajak lo. Wah, boleh juga tuh. Mau datang nggak? Oke. Demi Sari gue datang deh. Demi Sari, apa demi Winda? Hah? Gua tunggu lu ntar malam di rumah Sari ya. Ya, jam 8. Oke? Oke, tunggu aja ya. Loh, kok mama belum siap? Mama males, Win. Kenapa, Ma? Mama kan udah janji sama Tante Mita mau datang ke pesta. Iya, Mama tahu. Tapi Mama nggak jadi pergi. Kirim salam saja buat Tante Mita, ya? Ya udah, Mama nggak ikut, Wina juga nggak pergi. Loh, kamu harus pergi. Kamu kan sahabatnya Sari. Nggak, Ma. Pokoknya Mama nggak ikut, Wina juga nggak pergi. Kamu memang keras kepala, kayak papa kamu. Iya dong, kan anak papa. Kamu pinter deh, ah. Ayo dong, Ma. Yuk. Aduh, ngomong lagi males, ah. Terima kasih. Ya, Rajen. Happy birthday. Sebagai pacar ibu, terima kasih. Loh, bapaknya mana, Bu? Suami saya masih meeting. Oh. Tapi segera nyusul kok. Aduh, Sari, udah gede ya? Iya, Tante. Selamat, Tante. Terima kasih, Aldo. Selamat malam. Hai. Saya kira tidak ada. Selamat ya, Nen. Terima kasih. Adik Tante selamat ya. Aduh, pakai repot-repot segala. Ya, gue masih dari tadi. Makanannya nyokap gue. Terus jadi kan, kalau nggak dipaksa mana mau datang. Aduh, Jeng Santi kok cantik sekali. Bisa aja, Jeng. Tapi kenapa ya tidak menikah dengan Romeo Kampus? Padahal cocok loh. Cuma aku kok lupa ya. Siapa tuh? Siapa tuh namanya? Masa Tante lupa sih? Nama papa saya kan Rahmat. Tante tahu kalau nama papamu. Yang Tante maksud Romeo Kampus. Karena keluarganya tidak setuju. Mama kamu menikah dengan Mas Rahmat. Selamat malam. Tunggu sebentar ya. Hei, Anton. Mah, ini kenalin Anton. Selamat ya, Tante. Terima kasih, Anton. Terima kasih ya. Mama, tamu-tamu udah pada hadir. Acara kita mulai aja yuk. Yuk, mari. Ayo, Silakan. Semua sudah dapat champagne-nya? Sudah. Pada malam yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk istri saya yang tercinta. Cheers! Cheers. Ma, Apa? Di dalam kamar mandi. ayo dong, Ma. Siapa sih Romeo Kampus yang dibicarain sama Tante Yayu tadi? Bukan papa kan? Tante Yayu memang dari dulu banyak omong. Dia selalu bikin gosip. Mana Mama tahu yang dimaksud Romeo Kampus Tante Yayu itu. Masa sih, Ma? Kayaknya Mama deket amat sama dia. Waktu Mama kuliah dulu, banyak julukan Romeo Kampus. Tapi yang diomongin Tante Yayu, Mama nggak tahu.
Nah, sekarang giliran kamu. Yang dimaksud Anton itu siapa? Tadi Mama lihat kamu disuapin kue. Ayo, ngaku. Anton itu teman dekatnya Aldo, tunangannya Sari. Winda udah pernah ketemu dia sebelum ini. Tapi kamu suka kan? Ya? Kayaknya tuh. Sekarang anak Mama sudah mulai jatuh cinta. Ayo. Gede tak kamu? Linda, Linda. Mama udah tidur. Romeo kampus. Santi, kamu memang tidak ada duanya. Wajahmu tetap cantik seperti dulu. Membuat aku tidak bisa lupa akan peristiwa yang pernah kita alami. Masuk. Hai, Pi. Belum tidur? Nggak bisa tidur lagi nih. Kenapa sih? Bagaimana pesta ulang tahunnya? Rame? Wah, lumayan, Pi. Rame lagi. Pi, saya buatin susu, kita ngobrol ya. Gak usah, Ton. Papi sudah ngantuk. Papi mau tidur dulu ya. Baiklah, Pi. Kalau udah ngantuk, tidur aja. Good night, Pi ya. Have a nice dream. Santi, mungkinkah impianku akan jadi kenyataan?